Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Bapak Ibu Guru yang hebat di seluruh Indonesia. Saya Endang Narimo ingin menyampaikan aksi nyata dengan topik Merdeka Belajar, menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Setelah mempelajari topik Merdeka Belajar, diharapkan Bapak Ibu Guru bisa memahami gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro. 2. Pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. 3. Penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Bapak Guru yang hebat, dalam topik Merdeka Belajar terdapat 5 modul. Modul pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Modul 2, mendidik dan mengajar. Modul 3, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Modul 4, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Modul 5, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Modul 1, mengenal dan memahami diri sebagai pendidik. Dalam mengenal dan memahami diri sebagai pendidik ada 3. 1. Memahami dan menghayati diri sebagai manusia yang merdeka untuk belajar. Menurut Ki Hajar Dewantoro, manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, tidak tergantung pada orang lain. 2. Menyelaraskan peran guru yang relevan dengan konteks murid dan zaman. Peran pendidik atau guru yaitu kita perlu terus belajar agar dapat mengantarkan murid-murid untuk berdaya dan menjadi manusia merdeka. 3. Bertutur kata lembut, mendengarkan pendapat, memotivasi untuk gemar dan senang belajar. Agar siswa dapat tumbuh menjadi pribadi yang mandiri dan merdeka, maka guru perlu menuntun dan membimbing murid mengenal potensi dalam dirinya untuk berdaya, menentukan tujuan dan kebutuhan belajarnya yang relevan dan kontekstual terhadap lingkungannya. Modul 2, mendidik dan mengajar. Guru mempunyai tugas mendidik dan mengajar. Pendidikan merupakan tempat menabur benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat, sekaligus sebagai instrumen tumbuhnya unsur peradaban, meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai hidup. Sedangkan pengajaran, suatu cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup anak-anak secara lahir maupun batin, meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Menurut Ki Hajar Dewantoro, pendidikan sebagai tuntunan yaitu tuntunan dalam hidup tumbuhnya murid. Lalu, apakah peran pendidik? Peran pendidik yaitu menuntun murid agar bisa bertumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya. Modul 3, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Kodrat murid. Kodrat keadaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dasar pendidikan murid. Kodrat keadaan terdiri dari kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan dapat memfasilitasi peserta didik untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Lalu apakah yang dimaksud dengan kodrat alam? Kodrat alam adalah bagian dari dasar pendidikan murid yang berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana murid berada. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan keterampilan yang diberikan peserta didik agar mereka dapat hidup dan berkarya seni dengan perkembangannya. Bagian dari dasar pendidikan murid yang berkaitan dengan isi dan irama. Dalam mendampingi murid, guru juga menerapkan asas trikon.
karena asas trikon dianggap menjadi jawaban yang tepat yang memihak pada pembelajaran murid sesuai dengan perkembangan zaman untuk sekarang. Guru juga harus menerapkan asas trikon, yaitu kontinu, konvergen, dan konsentris. Kontinu adalah perkembangan yang secara berkesinambungan dilakukan terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Konvergen bersama bangsa lain mengusahakan terbinanya karakter dunia sebagai kesatuan budaya umat manusia sedunia tanpa mengorbankan nilai atau identitas bangsa. Konsentris bersikap terbuka tetapi tetap kritis dan selektif terhadap pengaruh kebudayaan sekitar. Dalam implementasi kurikulum Merdeka Belajar, guru hendaknya mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti dengan cara 1. Melatih keberanian berpendapat atau olah akal. Di sini, guru berperan untuk memotivasi atau memberi kesempatan pada murid untuk menemukan pendapatnya tanpa punya rasa takut. 2. Mengasah perasaan dan perilaku. Murid-murid dibentuk karakternya dan dibiasakan untuk bersikap atau bertingkah laku yang sopan untuk membentuk budi pekerti yang luhur. 3. Memunculkan kehendak atau olah karsa, yaitu kemauan yang tercermin dalam kepedulian. 4. Pendidikan dapat mempengaruhi bagian inteligensi dan bagian biologis murid. Dengan memperoleh pendidikan, anak bisa menjadi pandai dan matang dalam berpikir. Modul 5, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Pendidikan hanyalah sebagai tuntunan. Sudah tidak zaman lagi guru mendikte murid, melainkan guru menjadi fasilitator atas kodrat alam dari zaman tersebut. 2. Setiap murid memiliki kodrat kekuatan atau potensi yang berbeda, yaitu disesuaikan dengan kodrat alamnya dan kodrat zamannya. Pendidikan tidak dapat berkehendak atas kodrat kekuatan dan potensi murid. Menerapkan sistem among dan semboyan Ki Hajar Dewantara ing ngarsa Sung Tulodo ing Madya Mangunkarsa Tut Wuri Handayani. Dan 5. Menerapkan pembelajaran proyek serta digitalisasi pembelajaran. Terdapat trisentra pendidikan, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Keluarga merupakan tempat yang pertama dan utama untuk tumbuh dan berkembangnya anak, karena keluarga sangat berpengaruh sekali dalam perkembangan dan pertumbuhan untuk pembentukan sikap, budi pekerti, dan cara pandang segala sesuatu. Sedangkan rumah kedua, sekolah bagi anak, karena sekolah merupakan tempat yang menyediakan pendidikan, keterampilan, budaya, dan juga berbagai ilmu dan budi pekerti. Sedangkan masyarakat atau pergerakan pemuda, pendidikan di lingkungan pergerakan pemuda atau masyarakat sangat berpengaruh terhadap sikap dan perilaku anak. Demikian aksi nyata topik Merdeka Belajar dari saya. Semoga Bapak Ibu Guru seluruh Indonesia dapat melanjutkan penyebaran pemahaman Merdeka Belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.